Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembahasan bagaimana contoh penyusunan proyeksi neraca. Seperti yang kita ketahui bahwa proyeksi neraca adalah prediksi jumlah serta rincian kekayaan perusahaan yang akan dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang beserta kewajibannya baik kepada kreditor maupun kepada investor di suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Secara umum, neraca ini dibagi atas dua bagian, yaitu bagian aktiva dan bagian pasiva, di mana bagian aktiva ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok aktiva lancar dan kelompok aktiva tetap. Sedangkan di kelompok pasiva terdapat dua kelompok juga, ada kelompok modal dan ada kelompok kewajiban. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan contoh soal bagaimana penyusunan proyeksi neraca. Selamat menyimak. PT Kaos Biru adalah sebuah produsen kaos yang berlokasi di Malang. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut untuk akhir Januari 2009, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data seperti berikut ini. Seperti yang kita bisa lihat, pada neraca PT Kaos Biru per 31 Desember 2008 adalah berisikan tentang kas 900 juta rupiah, piutang usaha 480 juta rupiah, perlengkapan kantor 10 juta rupiah, persediaan bahan baku 100 juta rupiah, persediaan barang jadi 200 juta rupiah, aktiva tetap 900 juta rupiah, utang usaha 400 juta rupiah, utang bank 500 juta rupiah, modal saham 1 miliar rupiah, laba ditahan 690 juta rupiah. Sedangkan dari berbagai anggaran parsial Januari 2009 lainnya, diketahui data-data penunjangnya adalah sebagai berikut. Yang A, jumlah piutang yang akan diterima sepanjang Januari 2009 diperkirakan sebesar 325 juta rupiah. Yang B, pada bulan Januari 2009, perusahaan merencanakan membeli 3 unit kendaraan baru seharga 150 juta rupiah per unitnya secara tunai. C, perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 350 juta rupiah pada bulan Januari 2009. D, sementara itu, utang usaha direncanakan akan dibayar di bulan Januari 2009 adalah sebesar 300 juta rupiah. Nah, berdasarkan neraca pada tahun 2008 dan rencana transaksi lainnya, kita dapat menyimpulkan proyeksi neraca pada tahun 2009 dengan menggunakan persamaan dasar akumulasinya. Penyelesaiannya adalah untuk data A, jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan diperkirakan sebesar 325 juta rupiah. Transaksi penerimaan piutang ini akan menambah akun kas dan akan mengurangi akun piutang usaha sebesar 325 juta rupiah. Sedangkan untuk data B, pada bulan Januari 2009, perusahaan merencanakan membeli 3 unit kendaraan baru seharga 150 juta per unit secara tunai. Nah, transaksi pembelian kendaraan baru ini akan mengurangi akun kas dan akan menambah akun aktiva tetap sebesar 450 juta rupiah. Untuk data C, perusahaan merencanakan membayar utang bank seharga 350 juta rupiah. Transaksi pembayaran utang bank ini akan mengurangi akun kas dan akan mengurangi akun utang bank sebesar 350 juta rupiah. Sedangkan untuk data D, utang usaha direncanakan akan dibayar oleh perusahaan sebesar 300 juta rupiah. Nah, transaksi pembayaran utang usaha ini akan mengurangi akun kas dan akan mengurangi akun utang usaha sebesar 300 juta rupiah. Setelah data tersebut diolah dan menjadi kertas kerja penyusunan proyeksi neraca pada tahun 2009, terlihatlah kertas kerja penyusunan proyeksi neraca pada tahun 2009 untuk PT Kaos Biru. Terlihat bahwa saldo-saldo akun sebelumnya berubah menjadi saldo-saldo akun yang baru setelah data-data tersebut diolah. Berdasarkan kertas kerja penyusunan proyeksi neraca pada tahun 2009 PT Kaos Biru, maka dapat disusun proyeksi neraca untuk PT Kaos Biru pada per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut. Untuk contoh soal yang kedua adalah sebagai berikut. PT Tinta Mas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Bandung. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca pada tahun 2009, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data seperti berikut ini. Seperti yang kita bisa lihat pada neraca per 31 Desember 2008 berisikan tentang kas 1.625 juta rupiah, piutang usaha 550 juta rupiah, perlengkapan kantor 4 juta rupiah,
persediaan bahan baku 200 juta rupiah, persediaan barang jadi 150 juta rupiah, aktiva tetap 1.200.000.000 rupiah, hutang usaha 600 juta rupiah, hutang bank 700 juta rupiah, modal saham 2 miliar rupiah, laba ditahan 429 juta rupiah. Sedangkan dari berbagai anggaran parsial yang lainnya diketahui data-data menunjuk sebagai berikut. Yang A, diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar rupiah sepanjang tahun 2009. B, sedangkan jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2009 diperkirakan sebesar 700 juta rupiah. Yang C, perusahaan merencanakan membeli perlengkapan kantor pada tahun 2009 adalah sebesar 40 juta rupiah. Yang D, diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2009 adalah sebesar 36 juta rupiah. E, berkaitan dengan aktiva perusahaan direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta rupiah per unitnya. F, pada tahun 2009 perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru sebesar 150 juta rupiah. Perusahaan merencanakan juga membeli 10 unit komputer baru sebesar 6 juta rupiah per unitnya dan 10 unit printer baru seharga 1.500.000 rupiah per unitnya. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 2 juta rupiah per setnya. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan, sebanyak 400 juta rupiah direncanakan akan dibayar pada tahun 2009. G, perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit sepanjang tahun 2009 sebesar 800 juta rupiah. H, sementara itu hutang usaha yang direncanakan akan dibayar pada tahun 2009 adalah sebesar 550 juta rupiah. Yang I, perusahaan akan membayar hutang bank sebesar 200 juta rupiah pada tahun 2009. J, perusahaan akan merencanakan membagi dividennya pada tahun 2009 adalah sebesar 350 juta rupiah. Yang K, biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 170 juta rupiah. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan sebesar 25 juta rupiahnya adalah sebagai biaya depresiasi aktiva tetap. L, biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pemasaran sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, biaya administrasi sebesar 80 juta rupiah. Dari seluruh biaya operasional tersebut diperkirakan sebesar 20 juta rupiah adalah depresiasi aktiva tetap. Yang M, dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 diperkirakan harga pokok penjualannya sebesar 600 juta rupiah. Sebelum kita mendapatkan hasil proyeksi neraca pada tahun 2009 untuk PT Tintamas, data tersebut sebelumnya diolah menjadi kertas kerja penyusunan proyeksi neraca menggunakan persamaan dasar akuntansi. Penyelesaiannya adalah untuk data A, diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar rupiah. Transaksi penjualan secara kredit ini akan menambah akun piutang usaha dan akan menambah akun laba ditahan sebesar 1 miliar rupiah. Untuk data B, jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan sebesar 700 juta rupiah. Transaksi penerimaan piutang ini akan menambah akun kas dan akan mengurangi akun piutang usaha sebesar 700 juta rupiah. C, perusahaan merencanakan membeli perlengkapan kantor seharga 40 juta rupiah. Transaksi pembelian perlengkapan kantor ini akan mengurangi akun kas dan akan menambah akun perlengkapan kantor sebesar 40 juta rupiah. Yang D, diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan pada tahun 2009 adalah sekitar 36 juta rupiah. Transaksi pemakaian perlengkapan kantor ini akan mengurangi akun perlengkapan kantor dan akan mengurangi akun laba ditahan sebesar 36 juta rupiah. Yang E, berkaitan dengan aktiva perusahaan direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dan diperkirakan seharga 75 juta rupiah per unitnya. Transaksi penjualan kendaraan ini akan menambah akun kas dan akan mengurangi akun aktiva tetap sebesar 300 juta rupiah. F,
dan kursi dengan harga taksiran sebesar Rp2 juta per setnya. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap direncanakan sebanyak Rp400 juta akan dibayar pada tahun 2009. Transaksi pembelian semua aktiva tetap ini dengan total Rp845 juta, di mana sebanyak Rp400 juta akan dibayar dengan tunai dan sisanya akan dibayar dengan kredit, akan menambah akun aktiva tetap sebesar Rp845 juta dan mengurangi akun kas sebesar Rp400 juta dan menambah akun hutang usaha sebesar Rp445 juta. G. Perusahaan merencanakan melakukan membeli bahan baku secara kredit sepanjang tahun 2009 sebesar Rp800 juta. Transaksi pembelian bahan baku secara kredit ini akan menambah akun persediaan bahan baku dan akan menambah akun hutang usaha sebesar Rp800 juta. Yang H. Sementara itu, hutang usaha yang akan direncanakan dibayar pada tahun 2009 adalah sebesar Rp550 juta. Transaksi pembayaran hutang ini akan mengurangi akun kas dan akan mengurangi akun hutang usaha sebesar Rp550 juta. Yang I. Perusahaan akan membayar hutang bank sebesar Rp200 juta pada tahun 2009. Transaksi pembayaran hutang bank ini akan mengurangi akun kas dan akan mengurangi akun hutang bank sebesar Rp200 juta. J. Perusahaan akan merencanakan membagikan dividennya sebesar Rp350 juta. Transaksi pembagian dividen ini akan mengurangi akun kas dan akan mengurangi akun laba ditahan sebesar Rp350 juta. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pemakaian bahan baku sebesar Rp300 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp80 juta, biaya overhead pabrik sebesar Rp170 juta. Nah, diperkirakan sebesar Rp25 juta dari biaya overhead pabrik adalah sebagai biaya depresiasi aktiva tetap. Transaksi pencatatan biaya produksi sebesar Rp550 juta ini akan menambah akun persediaan barang jadi sebesar Rp550 juta dan mengurangi akun persediaan bahan baku sebesar Rp300 juta, mengurangi akun kas sebesar Rp225 juta dan mengurangi akun aktiva tetap sebesar Rp25 juta dari sisa depresiasi. L. Biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. Biaya pemasaran sebesar Rp300 juta, biaya administrasi sebesar Rp80 juta. Dari seluruh biaya operasional tersebut diperkirakan sebesar Rp20 juta adalah merupakan biaya depresiasi aktiva tetap. Transaksi pencatatan biaya operasional sebesar Rp380 juta ini akan mengurangi akun kas sebesar Rp360 juta dan mengurangi akun aktiva tetap sebesar Rp20 juta dan menambah akun laba ditahan sebesar Rp380 juta. M. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 diperkirakan harga pokok penjualannya adalah sebesar Rp600 juta. Transaksi pencatatan harga pokok penjualan ini akan mengurangi akun persediaan barang jadi dan akan mengurangi akun laba ditahan sebesar Rp600 juta. Berdasarkan kertas kerja penyusunan proyeksi neraca pada tahun 2009, maka dapat disimpulkan neraca PT Tintamas per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut. Sekian pembahasan dari saya mengenai penyusunan proyeksi neraca. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.